Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Hamzanwadi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami topik 3 profiling peserta didik tentang rubrik lembar observasi perkembangan karakteristik peserta didik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk dapat memetakan profil dari peserta didikannya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif ketat. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus jadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi aspek fisiologis, kognitif, emosi, psikososial dan moral, motivasi, etnik, dan kultural. Secara umum, rubrik penilaian perkembangan karakteristik peserta didik disusun sebagai bagian diantaranya petunjuk pengisian kriteria penskoran indikator masing-masing aspek yang akan diobservasi dan catatan observer. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing aspek yang terdapat pada rubrik lembar observasi perkembangan karakteristik peserta didik. Yang pertama, pada aspek fisiologis, perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Berikut ini beberapa indikator yang dapat diamati dari peserta didik pada aspek ini. Di antaranya mengenai perubahan berat badan, perubahan tinggi badan, penglihatan, pendengaran, kerapian, keterampilan dalam menggunakan alat geraknya. Selanjutnya ada aspek kognitif, di mana setiap tahap perkembangan memiliki pendekatan yang berbeda-beda dengan tahapan usia yang lainnya. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Indikator yang dapat digali dari peserta didik pada karakteristik ini diantaranya kemampuan melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi, mendemonstrasikan tugas di depan kelas, kemampuan memberi contoh sesuai dengan pengalaman sendiri, kemampuan melaksanakan kegiatan konfirmasi hasilnya, dan kemampuan melakukan penarikan kesimpulan pada materi ajar. Yang selanjutnya adalah pada aspek emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Maka dari itu, guru perlu mengetahui emosi peserta didik yang akan diajarkan. Ada beberapa indikator yang dapat digali dari peserta didik. Di antaranya, kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dalam pembelajaran kelompok, keberanian peserta didik dalam mengajukan pertanyaan dan memberi pendapat, kemampuan peserta didik dalam menunjukkan rasa percaya diri, kemampuan peserta didik mengendalikan amarahnya, dan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Yang selanjutnya pada aspek psikososial dan moral. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rizki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada di suatu kelas atau sekolah. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Berikut ini beberapa indikator yang dapat digali dari aspek psikososial dan moral, seperti apakah peserta didik mampu menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan oleh guru dengan baik, apakah peserta didik berpartisipasi aktif dalam kelompok, apakah peserta didik dapat mengemukakan pendapat dengan baik, dan lain sebagainya seperti yang ada pada gambar. Yang selanjutnya adalah pada aspek motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu dan dari faktor luar. Motivasi peserta didik bisa saja tinggi, bisa saja juga rendah.
Informasi ini diperlukan oleh guru dalam merencanakan pendekatan yang sesuai. Berikut ini indikator yang dapat digali pada karakteristik motivasi peserta didik, seperti kemampuan aktif peserta didik dalam memperhatikan penjelasan guru, keaktifan bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang akan diajarkan, dan lain sebagainya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, aspek etnik. Pada sekolah dan kelas yang akan diajar, mungkin saja terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa. Berikut ini indikator yang dapat diamati pada karakteristik pada aspek etnik, seperti dari mana asal orang tua peserta didik yang diajar, kemudian bahasa apa yang digunakan dalam keseharian peserta didik, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, aspek kultural. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Ada beberapa bidang yang dapat diamati pada karakteristik aspek kultural. Di antaranya, kesenian dapat digali terkait kesenian apa saja yang ada di lingkungan peserta didik dan kesenian apa saja yang peserta didik sukai. Pada bidang agama, kita bisa menanyakan agama apa yang dianut peserta didik. Kemudian, pada bidang norma dapat digali terkait apakah peserta didik tidak mengganggu rekannya saat proses pembelajaran, apakah peserta didik tidak mencontek dalam mengerjakan ujian, apakah peserta didik mengucapkan terima kasih ketika menerima pertolongan, apakah peserta didik meminta izin ketika keluar kelas, dan apakah peserta didik memberikan salam pada guru. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga sebagai calon guru profesional kita bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui pemahaman perkembangan karakteristik peserta didik. Jangan lupa berikan saran ataupun kritik Anda melalui kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.